Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayin Pambudi dengan NIM 2108031030019 dari program studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana tugas pokok dan fungsi humas. Sebelum kita memasuki pembahasan utama kita cari tahu dulu apa itu humas. Humas menurut Frank Jeffkins adalah suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antar suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Sedangkan menurut Chatib Center and Broom, public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Goring and Hart, public relation adalah manajemen komunikasi antar organisasi dan publiknya. Nah, selanjutnya tugas humas apa sih? Yang pertama yaitu menjalin hubungan yang baik dengan publiknya. Jadi, seksi humas adalah bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk menjembatani hubungan antara perusahaannya dengan publiknya. Tidak hanya itu, tetapi public relation juga secara rutin untuk menjaga kualitas hubungan antara perusahaan dan publik. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Nah, yang kedua yaitu membangun citra positif. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi bahwa tugas humas adalah untuk menjaga citra positif. Nah, citra positif sendirilah dibangun secara konsisten dan berkelanjutan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya. Hasilnya penjualan barang atau jasa akan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan eksistensi. Apa sih maksudnya? Agar semakin maju, sebuah perusahaan harus semakin dikenal oleh publik, sehingga meningkatkan eksistensi perusahaan untuk menjadi salah satu tugas humas. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui pembicaraan dan keberadaan sebuah organisasi atau perusahaan, maka hasil produksi dari perusahaan itu akan ikut semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menjaga komunikasi internal perusahaan. Dengan menjaga kualitas komunikasi internal di dalam perusahaan, itu juga merupakan salah satu tugas dari seksi humas. Dengan menjaga komunikasi di dalam, akan terciptanya komunikasi yang baik antar para pemimpin dengan bawahan dan terciptanya suasana kerja yang nyaman. Nah, selanjutnya yaitu fungsi utama humas. Apa sih fungsi utama humas? Nah, fungsi utama humas atau public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan yang baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini publik yang menguntungkan lembaga organisasi. Nah, jadi aktivitas public relation sendiri adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik atau yang disebut dengan two-way traffic communication antar lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi demi kemajuan lembaga dan citra positif lembaga yang bersangkutan. Sedangkan menurut Chatib Center sendiri menyebutkan bahwa fungsi public relation itu yang pertama yaitu menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu melayani publik dan memberikan nasihat kepada pemimpin perusahaan untuk kepentingan umum. Dan yang keempat yaitu membina hubungan secara harmonis antara perusahaan baik itu internal maupun eksternal.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa public relation ini lebih berorientasi pada pihak perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya karena mendapat opini dan kritik dari konsumen atau publiknya sendiri. Tetapi jika fungsi public relation ini dilaksanakan dengan baik dan benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki pengembangan peraturan, budaya organisasi atau perusahaan dan suasana yang kerja yang kondusif serta peka terhadap karyawan, maka diperlukan pendekatan khusus dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya yaitu skill yang harus dimiliki humas. Nah, jika kalian tertarik dengan humas atau ingin mendalami peran sebagai humas, kalian harus tahu dulu skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang humas yang andal. Nah, aku ada beberapa skill dari beberapa sumber, yaitu yang pertama yaitu memiliki kemampuan komunikasi. Nah, ini adalah skill utama yang harus atau wajib dimiliki oleh setiap orang, terutama para pekerja humas. Nah, kemampuan komunikasi akan sangat berguna ketika kamu ingin menyampaikan ide atau gagasan, memperluas informasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, kemampuan komunikasi internal ini sendiri yang dimaksud di sini itu juga termasuk komunikasi verbal, komunikasi negosiasi, kepegawaian dalam presentasi, mempersuasi, dan kemampuan mendengarkan. Nah, yang kedua yaitu kemampuan menjalin relasi. Maksudnya di sini yaitu seorang staf humas harus bisa membangun dan membina hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak strategis. Nah, maksudnya pihak-pihak itu antara lain yaitu komunitas, media, investor, pemerintah, dan lainnya. Menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak internal perusahaan seperti jajaran board of director, para manajer, hingga komisaris juga tidak boleh dilupakan. Nah, relasi yang baik dengan pihak-pihak strategislah yang akan membantu dalam pekerjaan sebagai humas. Nah, misalnya nih, ada sebuah perusahaan yang memiliki kondisi krisis komunikasi. Karena memiliki hubungan yang baik dengan media, humas perusahaan itu akan meminta bantuan dari pihak media untuk membantu menyebarkan berita klarifikasi dan mengupdate perkembangan krisisnya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan manajemen krisis. Situasi krisis di dalam suatu perusahaan itulah sendiri bisa datang kapan saja. Saat krisis terjadi, pemberitahuan akan menyebar secara cepat. Nah, alhasil humas akan diberondong pertanyaan oleh banyak media nih. Nah, dalam kondisi tersebut itulah humas wajib bertugas dalam menganalisis sesuatu, menyiapkan skenario, dan menyusun warta pers. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan atas saat menghadapi media. Humas juga berperan penting dalam merespon pemberitaan negatif dengan menciptakan dan menyebarkan berita positif. Yang keempat yaitu kemampuan manajemen waktu. Nah, pekerjaan humas akan menjalani beberapa macam aktivitas, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Karena itulah memiliki kemampuan manajemen waktu itu sangatlah penting agar seluruh pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Yang kelima yaitu kemampuan menulis. Dalam buku manajemen kehumasan oleh Renal Kasali, 70% kegiatan humas adalah tulis menulis. Sehingga kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang humas, format tulisan yang akan disampaikan ke masyarakat sangat beragam, mulai dari warta pers, artikel blog, konten media sosial, hasil penelitian, dan lain-lain. Nah, seorang humas yang baik tentunya akan memastikan pesan atau informasi yang tersampaikan dapat diterima audien dengan baik atau tidak menimbulkan mispersepsi. Nah, jadi kesimpulannya, seksi atau divisi humas atau yang biasa disebut dengan public relation itu sangat diperlukan oleh setiap perusahaan atau organisasi. Dengan divisi inilah perusahaan dapat membangun citra positif, dan citra positif inilah yang sangat diperlukan bagi kemajuan sebuah perusahaan agar hasil produksinya tetap dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumen. Dan humas juga inilah yang menjadi salah satu aspek dari sebuah bisnis agar berjalan dengan lancar dan dapat meraih tujuan. Salah satu fitur dari Majo yang bisa membantu menjalankan rencana dan strategi humas adalah fitur CRM atau biasa disebut dengan Customer Relation Manager.
Fitur inilah yang dapat memfasilitasi, mengoptimalkan, dan dalam mengoptimalisasikan proses seperti pengumpulan data, analisis data, kampanye pemasaran, dan tugas-tugas lain yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah, CRM inilah yang menyediakan laporan dan menganalisis untuk membantu penggunaan mengidentifikasi masalah sehingga dapat diperbaiki. Nah, berikut adalah beberapa sumber informasi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi tentang tugas pokok dan fungsi humas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tugas pokok dan fungsi humas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.